Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Eksekutif KNEKS beserta jajaran direksi dan sekretariat KNEKS, CEO Crescent Rating, Country Manager Mastercard Indonesia, Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah, para tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkannya sehingga kita dapat hadir pada acara yang penting ini. Saya mengapresiasi kolaborasi dalam penyelenggaraan acara ini, khususnya antara Mastercard, Crescent Rating, dan KNEKS. Inisiatif peluncuran The Mastercard Crescent Rating Halal Food Lifestyle Indonesia Report tahun 2021 akan semakin memperkaya khazanah informasi seputar industri makanan halal di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, makanan adalah kebutuhan pokok semua orang. Lebih dari itu, makanan adalah elemen budaya suatu bangsa yang memiliki kekuatan hebat. Makanan adalah identitas bangsa. Makanan dapat mempersatukan. Makanan bahkan menjadi alat diplomasi dalam hubungan antar bangsa untuk mempromosikan kerjasama, pariwisata, dan perdagangan. Bangsa kita dianugerahi kekayaan kuliner yang luar biasa. Potensi industri kuliner kita harus terus kita gali dan optimalkan. Dalam hal ini, khususnya kuliner halal, kita yakin insya Allah kita bisa menjadi produsen makanan halal terbesar. Apalagi didukung dengan kekayaan aneka bumbu rempah eksotis. Hadirin yang berbahagia, pengembangan ekosistem industri produk halal yang kokoh dan berkelanjutan membutuhkan penguatan branding, literasi SDM, riset dan inovasi, infrastruktur teknologi maupun regulasi. Seluruhnya harus disinergikan untuk menciptakan suatu rantai pasok halal, mulai dari bahan baku hingga produk halal sampai ke konsumen. Pengembangan ekosistem makanan halal juga perlu memperhatikan perubahan perilaku konsumen. Misalnya setelah terjadi pandemi COVID-19, kita cenderung memilih makanan yang sehat, bersih, dan higienis. Ketiga karakter tersebut dapat diasosiasikan dengan halal. Ini berarti potensi pasar makanan halal adalah semua kalangan terlepas dari agama dan keyakinannya. Pola konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh transformasi di bidang teknologi. Digitalisasi berhasil menyuguhkan aplikasi on demand yang semakin memanjakan masyarakat. Transaksi online menjadi semakin mudah, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pilihan pengantaran makanan. Tren tersebut mendatangkan peluang baru bagi para pelaku usaha, termasuk bagi UMKM makanan halal. Namun UMKM makanan halal masih membutuhkan dukungan akses dan penguatan kompetensi pelaku usaha agar mampu bersaing secara luas bahkan hingga ke pasar internasional. Hadirin sekalian, pemerintah melalui KNEKS terus berupaya menggandeng banyak pihak untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan ekosistem makanan halal yang berkelanjutan. Pertama, untuk mendukung dalam pendampingan dan kemitraan UMKM halal serta mendorong inovasi dan riset seputar pergerakan, segmentasi, dan selera pasar. Yang kedua,
untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM makanan halal, khususnya edukasi, pemanfaatan e-commerce, dan media sosial untuk penguatan branding. Kerjasama UMKM makanan halal dengan sektor lain juga perlu ditingkatkan sebagai upaya co-branding, khususnya dengan sektor pariwisata halal serta media dan rekreasi. Yang ketiganya, untuk mempercepat sertifikasi halal bagi industri kuliner Indonesia dan penguatan rantai pasok industri makanan halal seperti bahan baku, pengemasan dan pemasaran, transportasi dan logistik, serta sektor pendukung lainnya. Kedepan, pemerintah akan terus mendorong penguatan berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, serta memastikan implementasinya dapat berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya kembali mengingatkan bahwa kerjasama dan kolaborasi adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menghasilkan kerja terbaik dalam rangka mengembangkan ekosistem industri makanan halal Indonesia yang berkelanjutan. Saya berharap kolaborasi yang baik dalam penyelenggaraan acara ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat, terutama dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.